Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Uang bisa membuat tali persaudaraan terputus. Hal ini berlaku bagi Irwansyah yang ingin penjarakan Hafiz Fatur Rahman. 4 sertifikat rumah Irwansyah dicuri dan diagunkan ke bank oleh adik kandungnya sendiri. Sudah diangkat sebagai direktur utama di perusahaan Irwan dan Zaskia Sungkar. Mengapa Hafiz tega mengkhianati kepercayaan yang diberikan abang dan kakak iparnya? Mengapa Irwan baru lapor polisi setelah Kejaksaan Negeri Bogor menetapkan Hafiz sebagai DPO kasus korupsi? Benarkah Hafiz sudah melarikan diri ke luar negeri? Lalu seperti apa tanggapan Shirin Sungkar dan Teuku Wisnu terkait masalah yang menimpa Zaskia? Jika berhasil meraup uang miliaran dari mencurangi kakak kandungnya sendiri, mengapa Hafiz menelantarkan anak-anak dari pernikahannya dengan Ayang Merinda? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas kasus hukum antara dua bersaudara, Irwansyah dan Hafiz Fatur, dalam berita artis ternama Barista. Adikku, seteruku. Tak pernah terbayangkan di benak Irwansyah jika Hafiz Fatur Rahman, adik kandung yang disayanginya, tega menikamnya dari belakang. Siapa sangka Hafiz tega mencuri dan mengagunkan 4 sertifikat rumah miliknya demi meraup uang haram. Ironisnya, Irwan tak tahu kalau sang adik sudah berbohong dan menipu dirinya dan sang istri Zaskia Sungkar sejak tahun 2018. Mereka baru menyadari telah dikadali Hafiz November 2021 lalu. Saat itu Zaskia panik lantaran mobil mewahnya yang dibeli lewat perantara Hafiz dengan DP 700 juta tiba-tiba ditarik leasing. Belum move on dari kehilangan mobil, tiba-tiba Zaskia dan Irwan menerima surat keterlambatan kredit bank. Merasa tak pernah kredit bank dengan jaminan sertifikat rumah, Zaskia dan Irwan pun mengerahkan pengacara untuk mengusut tuntas kasus itu. Siapa sangka Hafiz berani memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia untuk memuluskan transaksi kredit perbankan. Tapi benarkah aksi Hafiz dibantu oleh notaris dan pihak bank? Ketika ditemui tim MNC Media di rumahnya, Irwan seolah tak siap berbicara di depan awak media. Kronologi terbongkarnya aksi tipu-tipu Hafiz justru diungkapkan oleh Zaskia. Gitu, aku marah banget ya pas soal mobil aku, tiba-tiba mobil aku diambil di sini padahal aku udah bayar ke dia, tapi nggak tahu ya mobilnya diagunin ke bank gitu, karena memang aku belinya lewat dia waktu itu. Iya, jadi dia nawarin teman Hafiz ada yang punya showroom, lagi jual Alphard baru, mau nggak gitu, bisa dibayar 2 kali. Karena kan aku udah nggak mau riba kan ceritanya. Oh yaudah kalau bisa dibayar 2 kali, alhamdulillah banget Fis. Yaudah aku pembayaran yang pertama tuh 700 sekian. Pas yang kedua aku mau bayar sama dia, dibilang nanti aja karena temennya lagi keluar negeri gitu. Aku mulai curiga kan, aku butuh BPKB-nya dong dan aku pengen aku lunasin. Terus dimundur-mundurin sampai aku lupa, sampai ada orang datang ke rumah buat ngambil itu mobil. Kaget dong, terus kayak duit aku yang kemarin udah masuk kemana? Kerugian kemarin sudah saya sampaikan, hampir sekitar kurang lebih 5 miliar, karena tidak hanya rumah saja, juga ada unit, ada mobil juga ya. Dan itu juga kemudian kita lakukan perhitungan. Emang ketahuan rumahnya itu pas mobil tiba-tiba ada yang datang ambil itu kan? Jadi kayak waktunya berdekatan. Masalah mobil itu kan aku bener-bener udah kesel banget kan gitu. Terus tiba-tiba dapat surat bahwasannya rumahnya mau dilelang. Loh, kok bisa dilelang? Apa urusannya sama kita? Ternyata di situ dibikinnya si Irwan sebagai penjaminnya. Ya Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Itu kita benar-benar lemes. Ya,
Pasca mengetahui kelicikan Hafiz, Irwan mengutus Andika, adik bungsunya, untuk melihat sejumlah aset propertinya di kawasan Ciputat. Irwan juga Saskia hanya bisa mengelus dada saat mengetahui rumah itu pun sudah dipasangi plang disita oleh sebuah bank swasta. Jerih payah Irwan selama syuting sinetron di Malaysia beberapa tahun lalu harus ludes tak tersisa lantaran ia dan Saskia tak sanggup mengcover semua utang bank yang dibuat Hafiz. Rumah yang disita tersebut adalah rumah lain yang beralamat di Ciputat. Kalau ini alhamdulillahnya semua sertifikat sama aku gitu. Jadi yang memang yang bermasalah yang semuanya dipegang sama Hafiz. Yang di sana kan sertifikat semua sama Hafiz kan. Ada beberapa yang udah dikasih ke kita, ada yang memang nyangkut di dia. Bahkan yang proyek satunya lagi itu benar-benar kita bisa-bisan tanahnya itu Irwan beli. Aku inget banget itu dia hasil syuting di Malaysia, kasihan banget. Bener-bener dia nggak beli mobil, nggak beli apapun, dia niatnya memang investasi deh, bismillah gitu, siapa tahu rezeki beli itu tanah. Nah Hafiz nawarin untuk develop tanahnya, dia yang bangunin sama temennya, tapi katanya oh ya nanti masih pandemi kayak gini, jadi kita nggak bisa pembangunan. Tiba-tiba Irwan ngutus adeknya yang cowok satu lagi buat ke rumah itu. Irwan bilang iya, karena memang niatnya Irwan kan namanya Dika kan, Dika lo ambil deh satu kafling buat lo bangun sendiri, tapi ya karena gue cuma punya tanahnya doang. Pas nyampe sana udah nggak ada satupun. Kalau untuk kaget pasti sebagai adik kandung sendiri kaget ya. Cuma ya saya juga nggak terlalu paham sih, yang permasalahan kan Hafiz sama Irwan ya. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa dulu sekarang. Kerugian yang dialami Irwan dan Saskia akibat perbuatan Hafiz mencapai 5 miliar. Tapi, menurut Saskia jumlah itu belum seberapa dibandingkan utang pribadi Hafiz kepada dirinya yang mencapai 7 miliar. Ya jujur berat banget. Ya mungkin buat kita itu bukan uang yang sedikit gitu kan. Dia juga masih ada utang sama aku, mobil, ya total lumayan 7M gitu kan. Karena kepalang sakit hati, Saskia dan Irwan tak mau kompromi dengan Hafiz, meski atas nama ikatan persaudaraan. Jika Hafiz tega menyengsarakan saudara sendiri, maka Irwan dan Saskia pun bisa tega berbuat serupa. 27 November lalu, mereka melaporkan Hafiz ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Di bulan November kemarin, saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Saskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Ya, sebenarnya tidak tega, cuman kan karena perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dia ya, secara pribadi ya, mau bagaimana? Jujur berat banget. Ya mungkin buat kita itu bukan uang yang sedikit gitu kan. Aku nggak ngerti, makanya ini harus bener-bener diusut banget sampai notarisnya apa semuanya ya, banknya terutama. Kok bisa gitu, dan sampai tanda tangan aku tuh di situ palsu. Aku kayak ini tanda tangan gue sejak kapan kayak gini, dan kita tanya kan pernah nggak ketemu sama Irwan waktu itu sama pengacaranya kan, ketemu sama orang yang nggak pernah. Ya hukum di dunia biarin tetap berjalan. Setelah itu mau tobat mau apa ya alhamdulillah. Sayangnya laporan Irwan dan Saskia terhadap Hafiz mengundang cibiran sejumlah netizen. Pasalnya, laporan itu dibuat setelah Kejaksaan Negeri Bogor menetapkan Hafiz sebagai DPO kasus korupsi uang negara. Kami telah mendapatkan penghitungan kerugian keuangan negaranya, sebanyak KN-nya itu 3 miliar 100 juta rupiah sekitaran. Ingin kami sampaikan, kami garis bawahi di sini, bahwa saudara HF itu terlibat dalam tindak pidana korupsi yang tadi kami sampaikan. Dia telah menggunakan fasilitas kredit bank yang sampai saat sekarang ini tidak berhasil, tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Dan kami juga pada kesempatan ini ingin menghimbau juga kepada saudara HF untuk bisa kooperatif dan memenuhi nantinya panggilan dari kami, tim penyidik, sehingga perkara ini dapat diselesaikan. Lantas bagaimana Hafiz bisa mengakali Pemda Bogor dan sebuah bank pemerintah untuk meraup uang 3,1 miliar? Saudara Hafiz Fatur Rahman ini adalah direktur daripada PT Halal Berkah Indonesia, di mana menurut cerita daripada pihak kejaksaan bahwa karyawan daripada PT Halal Berkah Indonesia ini kemudian dimasukkan seolah-olah menjadi karyawan salah satu koperasi
yang mana koperasi itu mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank. Banyak banget loh yang dirugiin, bukan cuman kakak atau iparnya doang gitu. Banyak banget yang tiba-tiba datang ke kita gitu. Terus ada yang cuman kerjaannya penjaga doang, terus yang masalah yang kasus itu tuh yang kredit fiktif itu kan, itu cuman dia dipakai namanya, terus dikasih duit cuma berapa juta buat supaya dia mau ngambil uang itu keluar dari bank, kan dolim banget ya menurut aku. Sebagai adik, Shiren Sungkar sangat prihatin dengan masalah yang membelit Saskia juga Irwan, kakak iparnya. Shiren dan Teguh Wisnu sang suami juga mengenal Hafiz, tapi mereka tak menyangka Hafiz bisa menjadi raja tega bagi saudaranya sendiri. Ya kan, paham. Tapi nggak nyangka ya bakalan seperti ini gitu. Kita adik-adik sendiri gitu di Irwan gitu kan. Aduh, gimana ya? Ya, Gimana ya? shock gitu nggak sih, sempet shock gitu kalau dia. Ya pokoknya aku berdoa mudah-mudahan ya sama Irwan baik-baik aja. Nah, kalau aku sih nggak mau ngebahas-bahas biar mereka nggak tambah kepikiran ya. Jadi kayak ya namanya orang kan ada aja ujiannya gitu, dan merekanya sih masya Allah sih mereka sabar banget ya. Sedih pasti sedih lah. Ya namanya hidup mbak, nggak mungkin lancar-lancar aja, pasti ada aja lah. Cuman ya aku banyak belajar sih sama Kia sama Irwan, terutama Irwan ya, memang orangnya sabar banget. Jadi ya kita ngeliat dia sabar juga ya, kitanya ya udah gitu. Nah, kita juga kalau datang ngomongin yang lain gitu, maksudnya ngomongin kerjaan yang lain. Jadi ya kita saling support aja lah, dan nggak mau terlalu di gimana ya, nggak mau terlalu dibikin ngedrop atau gimana. Ya namanya hidup jalannya. Dikit dong tanggapannya dong, tanggapannya supportnya aja. Dikit aja. Tolong Pak. Support ya. Maaf. Mengapa Irwan ingin mencabut laporan pidana terhadap adik kandungnya? Seperti apa curahan hati Ayang Merinda, mantan istri Hafiz? Benarkah dalam pelariannya, Hafiz sempat berkomunikasi dengan sang mantan istri?